Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Zaskia Hairana dengan NIM 2012-4009. Saya dari kelas 1 APAI. Dengan mata kuliah yaitu Studi Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf FPD. Dan saya di sini dari kelompok 5 dengan judul makalah saya yaitu Metode Penafsiran Al-Quran. Nah teman-teman, ada 4 metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu ada metode tahlili, yang kedua ada metode ijmali, yang ketiga ada metode muqarran, dan juga yang keempat itu ada metode maudu'an. Sekarang kita akan membahas metode yang pertama yaitu metode tahlili. Secara umum, tahlili itu bermaksud menjelaskan sesuatu pada unsur-unsurnya secara terperinci. Jadi, sebenarnya metode tahlili atau analitis ini adalah metode yang paling tradisional dan paling banyak digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu secara bertahap, dari awal sampai akhir, mengikuti urutan mushaf. Setiap ayat itu dibahas secara mendalam dengan memperhatikan aspek bahasa, konteks sejarah, kemudian ada asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat, serta hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Nah lanjut dengan langkah-langkah dari penafsiran metode tahlil ini. Teman-teman bisa melihat bagian samping saya itu ada 7 langkah dalam metode penafsiran tahlili. Nah, yang pertama itu ada penjelasan makna kata dalam Al-Quran, kedua ada penjelasan asbabun nuzulnya, ketiga itu ada penjelasan munasabah antara ayat dan surah sebelumnya, yang keempat itu ada penjelasan i'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat, yang kelima itu ada penjelasan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya, keenam ada penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat, dan ketujuh yaitu penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuknya. Nah, 7 poin inilah yang merupakan inti dalam metode tafsir tahlili yang digaungkan oleh para ahli tafsir terdahulu dalam buku tafsir mereka. Hanya saja langkah-langkah di atas bukan berarti harus berurutan seperti urutan di atas, tetapi itu adalah langkah secara umum para ahli tafsir dalam metode tahlili. Nah, metode tahlili ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Nah, kelebihan metode tafsir tahlili yang pertama itu memberikan pemahaman mendalam pada setiap ayat, dan yang kedua menggali berbagai aspek yang terkait dengan makna ayat. Kemudian ada kekurangan dari metode tafsir tahlili itu sendiri. Yang pertama itu terkadang kurang fokus pada tema-tema besar Al-Quran karena ia hanya terfokus pada penafsiran ayat per ayat. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami keseluruhan pesan Al-Quran. Nah, itulah penjelasan singkat dari metode tahlili dalam penafsiran Al-Quran. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah metode penafsiran yang menyajikan makna Al-Quran itu secara ringkas dan umum. Penafsiran ini biasanya tidak masuk dalam detail-detail yang mendalam seperti pada metode tahlili. Namun, itu memberikan pemahaman yang mudah dan sederhana agar pesan Al-Quran itu bisa dipahami oleh kalangan umum. Nah, langkah-langkah metode ijmali ini itu ada 5. Yang pertama, menentukan ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan menurut urutan dalam mushaf atau menurut urutan turunnya. Yang kedua, menjelaskan makna mufradat atau kosakata dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, itu menjelaskan makna ayat-ayat tersebut berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, seperti menjelaskan hukum dhamir dan susunan kalimatnya. Yang keempat, kadang-kala juga menjelaskan asbabun nuzulnya dan munasabahnya. Dan yang kelima, terakhir, dalam penafsirannya dijelaskan dengan hadis dari para sahabat dan juga orang-orang saleh terdahulu atau pendapat penafsir sendiri.
Nah, lanjut dengan kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir ijmali ini. Kelebihan metode tafsir ijmali, pertama, itu mudah dipahami oleh orang awam. Yang kedua, menghemat waktu dalam memahami keseluruhan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari metode ijmali. Yang pertama, itu tidak menggali detail-detail yang mungkin penting untuk memahami makna yang lebih dalam. Dan kedua, itu kurang cocok untuk kajian ilmiah atau akademis. Itulah penjelasan singkat dari metode ijmali dalam penafsiran Al-Quran. Baik, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode tafsir muqaran. Tafsir muqaran merupakan upaya membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian lainnya. Ada 3 metode perbandingannya. Pertama, membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Dan yang ketiga, itu membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada 7 langkah dalam metode tafsir muqaran ini. Yang pertama ada identifikasi tema atau topik ayat. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat yang relevan. Yang ketiga, memilih tafsir dari berbagai sumber. Dan yang keempat, perbandingan tafsir. Kelima, analisis kontekstual dan sejarah. Keenam, evaluasi kelebihan dan kekurangannya. Dan yang ketujuh, yaitu pengambilan kesimpulan. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir muqaran ini. Kelebihan yang pertama yaitu menawarkan pandangan yang lebih luas dan komprehensif. Kedua, memberikan pemahaman tentang perbedaan pemikiran di kalangan ulama. Selanjutnya itu ada kekurangan dari metode tafsir muqaran ini. Yang pertama itu dapat membingungkan bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Dan kedua, butuhnya penguasaan yang luas terhadap literatur tafsir. Nah, itulah penjelasan singkat dari metode tafsir muqaran. Lanjut, kita ke metode yang terakhir yaitu metode maudu'i. Pengertian dari metode tafsir maudu'i itu adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran itu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian, itu memperhatikan ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian, barulah mengistinbatkan hukum-hukum. Ada 6 langkah dalam penerapan metode tafsir maudu'i ini. Yang pertama, itu menetapkan topik atau masalah yang akan dibahas dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun ayat-ayat yang dikumpulkan sesuai dengan masa turunnya, termasuk atau asbabun nuzulnya. Yang ketiga, itu menjelaskan hubungan antara ayat yang satu dengan yang lain, ataupun antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Yang keempat, menjelaskan maksud ayat-ayat yang di dalam surat. Yang kelima, itu menjelaskan korelasi atau hubungan surat yang sering dibahas dengan surat sebelumnya. Dan yang keenam, barulah menyimpulkan berdasarkan konsep tema yang ditemukan. Dengan kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir maudu'i ini. Kelebihan metode tafsir maudu'i itu pertama, lebih fokus dalam memahami pesan-pesan Al-Quran yang terkait dengan tema tertentu. Yang kedua, menghasilkan pandangan yang sistematis dan juga terstruktur. Sedangkan kekurangan dari metode tafsir ini ialah, pertama, mungkin kurang memperhatikan konteks keseluruhan dari masing-masing ayat. Yang kedua, membutuhkan keahlian dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan ayat-ayat yang relevan. Nah, itulah penjelasan singkat dari berbagai metode penafsiran Al-Quran, yaitu dari tahlili, ijmali, muqaran maupun maudu'i, yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semoga penjelasan singkat dari saya itu bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman yang sedang menonton. Terakhir, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD selaku dosen pengampu studi Al-Quran dan Hadis yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu untuk perkembangan kami ke depannya.
Saya doakan semoga Bapak sehat selalu dan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Akhir saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh hitam besi kapak, terbuat dari kayu anunan. Sungguh senang belajar dengan Bapak, karena banyak dapat pembelajaran. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.